Oke teman-teman, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu bagi para pecinta kereta api dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di channel Ricky Rail Fans Official. Pada pagi hari ini saya sudah berada di depan kawasan stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Sekitar pukul 6 lebih 18 menit. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Jogja. Karena umumnya biasanya kan kalau umumnya nih itu ke Jogja via jalur selatan atau via stasiun Surabaya Gubeng, dan kali ini saya akan mencoba via jalur utara dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan kereta yang akan saya naiki adalah kereta api Sancaka Utara yang dijadwalkan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 7.00 dan akan tiba di stasiun Tugu Yogyakarta sekitar pukul 13 lebih 1 menit. Masih ada embel-embel 1 menit ya teman-teman. Dan ini sekitar pukul 6 lebih 19 menit, jadi masih ada waktu kurang lebih 20 menitan lah. Nah, kalau untuk, dan kebetulan Sancaka ini kan ada dua ya teman-teman. Sancaka yang via jalur selatan, dia startnya dari stasiun Surabaya Gubeng dan melewati beberapa stasiun yang berada di lintas selatan seperti Jombang, Mojokerto, Kertosono, Madiun, dan berakhir di stasiun Yogyakarta. Sedangkan untuk yang kereta api yang saya naiki ini dia full lewat jalur utara dari Pasar Turi, terus Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Kradenan, terus Gamringan, berbelok arah ke arah Gundi, setelah itu menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta. Dan kereta yang saya naiki ini dia berakhir di stasiun Cilacap. Nah, dan ini untuk kali pertama saya juga ya nyoba ke Yogyakarta menggunakan kereta api Sancaka Utara via jalur utara. Mengingatkan kembali untuk di stasiun Surabaya Pasar Turi ini, jangan salah masuk ya teman-teman. Kebetulan stasiun Pasar Turi ini ada dua pintu masuk atau pintu keberangkatan. Yang pertama di gate 1 dan di gate 2 itu. Kalau di gate 1 itu untuk kelas campuran seperti K1 dan K3 ekonomi premium, pokoknya kelas campuran ya. Dan untuk yang di gate 2 itu untuk kereta lokal seperti komuter lain dan sebagainya. Nah, untuk kereta yang saya naiki, saya nanti masuknya di gate 1 tuh ya. Oke, yuk kita coba masuk. Sepertinya udah ada langsiran kereta api Sancaka Utara. Karena pastinya di stasiun Surabaya Pasar Turi ini pasti mepet banget ya langsiran dan jadwal keberangkatannya teman. Yuk kita coba masuk ke dalam stasiun Surabaya Pasar Turi untuk melakukan boarding tiket. Nah, seperti halnya pada di stasiun-stasiun lain ya teman-teman, di stasiun Surabaya Pasar Turi juga ada yang namanya setor wajah, jadi nggak perlu ribet-ribet untuk cetak tiket atau menunjukkan identitas ya teman-teman. Kita tinggal setor wajah seperti ini. Masukkan, beres. Seperti ini. Kalau umumnya orang-orang mungkin bisa memilih di sini atau bisa juga melihat di dalam langsung ke rangkaian. Jadi seperti ini ya kondisi di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi. Terpantau masih cukup lengang ya, walaupun ini sudah weekend ya, apalagi sampai hari Senin besok. Nah, diperkirakan kereta api Sancaka Utara nanti akan masuk dilangsir di jalur nomor 1. Nah, itu kelihatan tampilan kereta api Sancaka Utara yang akan saya naiki.
teman-teman, kereta api yang akan saya naiki sudah merapat di jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi mepet banget ya, cuma selisih setengah jam mungkin ya dari jadwal keberangkatan. Saya coba intip ke depan ya untuk lokomotif yang berdinas kereta api Sancaka yang saya naiki ini, kira-kira lokomotif apa. Nah, ini dari belakang, ini ekonomi 4 yang paling akhir ya, sedangkan saya nanti berada di ekonomi 3 nomor 8 Alfa. Tahu sebelah mana? Sepertinya di depan ya teman-teman, karena nomor besarnya berada di belakang. Nah, gini ya teman-teman, lokomotif yang akan berdinas kereta api Sancaka Utara atau kereta api yang saya naiki adalah CC 2018314 PWT. Nah, komuter lain Jenggala yang akan siap merapat stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan di stasiun Surabaya Pasar Turi juga ada depo lokomotif ya. Itu ada terlihat merah-merah merona, itu apa itu? Kita masuk ke dalam rangkaian kereta api Sancaka Utara. Di belakang lokomotif sudah tersedia pembangkit ya teman-teman. Jadi pembangkit dengan kereta makan atau kereta restorasi berpisah ya. Jadi kereta restorasi berada di tengah-tengah, memisahkan antara gerbong eksekutif dan gerbong ekonomi New Generation. Nah, di belakang gerbong pembangkit ada eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, dan eksekutif 4 kalau nggak salah. Dan sedangkan di belakang eksekutif 4 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, dan ekonomi 4. Perjalanan cukup panjang atau olahraga pagi ya teman-teman dari lokomotif depan tadi. Nah, saatnya saya telah sampai di gerbong saya ekonomi 3 New Generation Sancaka Utara. Yuk kita coba masuk ke dalam gerbong kereta api Sancaka Utara. Nomor kursi saya 8A harus. Jadi seperti ini ya kondisi teman-teman kereta api Sancaka Utara untuk di kelas ekonomi New Generation. Kagak kebagian kaca full teman-teman, maklum belinya juga random. Yang di stasiun Surabaya Pasar Turi juga terpantau masih cukup lenggang ya teman-teman, dari penumpang naik turun. Dan di dalam rangkaian kereta api Sancaka Utara juga tadi terlihat masih cukup longgar ya, masih cukup beberapa kursi yang masih kosong untuk di kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium, ekonomi New Generation. Tepat pada pukul 7 lepas atau 7.00 kereta api Sancaka Utara atau kereta api yang saya naiki diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi.
Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Sanjaka Utara train, which will take us to our final destination at Cilacap Station. This journey taking about 8 hours, 58 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Teman-teman, pada pukul 7:37 kita telah singgah di stasiun pertama, yaitu stasiun Lamongan, dan di seberang sana itu ada kereta api Jayabaya ya, yang melayani rute Jakarta Pasar Senen hingga tujuan akhir stasiun Malang 737, rapat stasiun Lamongan. Pada pukul 7:39 bersilang jam berhenti kurang lebih 2 menit, kereta api Sanjaka Utara kembali diberangkatkan dari stasiun Lamongan. Stasiunnya berada di sebelah kiri ya.
Oke teman-teman, pada pukul 8:02 kereta api Sancaka Utara telah tiba dan singgah di stasiun kedua, yaitu stasiun Babat. Oke teman-teman, pada pukul 8:31 atau lebih cepat dari jadwal, kereta api Sancaka Utara telah tiba di pemberhentian ketiga di stasiun Bojonegoro. Awal 2 menit ya dari jadwal. Oke teman-teman, pada pukul 9:03 kereta api Sancaka Utara telah tiba dan singgah di stasiun Cepu. Awal 2 menit ya dari jadwal. Dan di stasiun Cepu ini awal dari masuknya Daup 4 Semarang ya teman-teman. Pukul 9:07 kereta api Sancaka Utara kembali diberangkatkan dari stasiun Cepu. Oke ya teman-teman, pada pukul 9:57 kereta api yang saya naiki, kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Kradenan. Normalnya di stasiun Kradenan ini harusnya dia disusul KA Sembrani yang dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Normalnya Kradenan 53 meter di atas permukaan air laut. Kereta saya di situ tuh. Nanti kita disusul KA Sembrani yang dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Ya, kita tunggu keretanya melintas langsung.
pukul 10:36. Kita telah tiba di stasiun Gambringan, stasiun percabangan mengarah ke Gundi, Salem, Solo Balapan hingga Yogyakarta. Sedangkan untuk yang 3 jalur ke sana itu jalur utama Pantura mengarah ke Semarang. Nanti setelah stasiun Gambringan ini kita melewati jalur ekstrim yang dari stasiun Gambringan ke stasiun Gundi. Intinya petak stasiun Gambringan hingga stasiun Gundi.
melewati jalur ekstrim dengan kecepatan terbatas, kereta api Sancaka Utara telah tiba dan berhenti di stasiun Gundi. Jadi petak antara stasiun Gambring Aninda hingga stasiun Gundi itu terkenal jalur ekstrim yang dimana jarang dilalui oleh kereta api dan cuma hanya kereta api Sancaka Utara yang melewati jalur tersebut. Nah, ini pukul 11 lebih 3 menit. Sudah tiba di stasiun Gundi dengan ketinggian 54 meter di atas permukaan laut. Pukul 11 lewat 57 menit, kereta api Sancaka Utara telah tiba dan berhenti di stasiun Solo Balapan. Di Solo Balapan ada yang parkir. Kereta api angkutan BBM milik Daop 6 JK. Dan terpantau di Solo Balapan banyak yang turun ya teman-teman. Pukul 12.26 kereta api kereta api Sancaka Utara telah tiba dan berhenti di stasiun Klaten guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Dan lagi-lagi di sini kita akan disusul kereta api Argo Semeru yang dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Keretanya dari sana. Jalur 1 dari arah timur atas dengan lintas langsung kereta api Argo Semeru. Dimohon untuk tidak lintas sementara jalur nomor 1. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Saking ramenya ya yang keluar dari kereta api Sancaka Utara dan full stasiun Yogyakarta di hari weekend ini, makanya baru sempat closing di luar stasiun. Oke. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam nyobain kereta api Sancaka Utara, akhirnya tiba juga di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Tugu Yogyakarta. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon izin pamit, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.